Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Karena kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, maka sungguh tinta air laut, misalnya air laut dijadikan tinta, pepohonan yang ada di muka bumi ini menjadikan penanya, tidak akan pernah cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat utama yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah, umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih sehat, masih bisa beraktivitas, beramal soleh. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang salih dan ada kebiasaan orang salah. Maka sebaik-baik kita ketika kita ingin mengikuti jejak-jejak orang-orang saleh, baik generasi salafus salih, orang-orang saleh terdahulu sampai akhir zaman, mari senantiasa kita berusaha mengikuti jalan-jalannya. Minimal ada 4 hal. Adapun kebiasaan orang saleh yang pertama adalah mereka senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Adapun yang kedua, kebiasaan orang saleh adalah selalu husnuzan billah, selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Adapun kebiasaan yang ketiga, orang-orang saleh adalah selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kebiasaan orang saleh adalah selalu meluruskan niatnya dalam setiap amal. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang manakala kita mengikuti, mudah-mudahan kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, selamat, bahagia dan bahagia di akhirat. Selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kebiasaan yang pertama dari orang-orang saleh adalah selalu berusaha menghidupkan namanya sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah Rasulullah? Apa-apa yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Karena Rasulullah merupakan uswah, tauladan bagi kita semua. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, sampai beraktivitas, semuanya sudah dicontohkan Rasulullah. Sebuah rumah, ketika rumah itu dihidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah rumahnya akan menjadi baitul jannati, rumahku surga. Kenapa? Karena sudah dicontohkan Rasulullah. Ketika bangun tidur baca doa, kemudian mau tidur ya doa lagi, masuk kamar mandi doa, ya, keluar kamar mandi doa lagi, mau makan doa, ikutin adab yang diajarkan Rasulullah, duduk sambil baca doa, kemudian mau keluar rumah baca doa, mau berdagang baca doa, mau kerja baca doa. Semua ketika sehari-hari mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah hidup akan bahagia. Apa itu doanya? Ya tanya kepada anak kita yang belajar TPA, insya Allah diajarkan sama guru-gurunya, sama ustaz saja TPA di sini. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu sunnah Rasulullah, ya, adalah senang membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Karena Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan senantiasa didatangi malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran. Malaikat Jibril langsung mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah, baik itu menerangkan tafsirnya, kemudian memurajaah hafalan dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan hal kebaikan bagi kita di bulan Ramadan, manakala kita berusaha untuk
memperbanyak membaca Al-Quran, bukan memperbanyak baca status WA, Facebook dan lain-lain. Perjalanan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kebiasaan orang saleh yang kedua adalah selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan manusia. Jadi kepada Allah kita berbaik sangka, baik itu rencananya Allah untuk kita, baik itu takdir Allah untuk kita atau kehendak Allah untuk kita, mari kita hadapi dengan berbaik sangka. Jangan senantiasa berburuk sangka. Sehingga dulu pernah ada nyanyian takdir itu kejam, ya. Karena apa? Karena dihadapi dengan berburuk sangka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan pada masa tabi'in kalau nggak salah, saya juga dapat dari Ustaz Khalid Basalamah. Jadi ada diceritakan ada keluarga orang miskin, keluarga orang susah. Ya, karena mereka susah, jadi ketika mau makan pas-pasan. Ya, maksudnya tinggal apa yang ada di hadapan untuk disantap seperti itu. Ya. Ketika keluarga ini ingin makan, datang tamu yang kehidupannya lebih susah dari orang susah ini, ya, dari keluarga yang susah ini. Ya. Atau pindah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Lagi mau makan, ternyata tamu itu meminta makanan juga. Ya. Meminta makan juga karena kelaparan. Ya. Nah, kata orang soleh, keluarga orang soleh dikatakan ini kalau dimakan dibagi dua juga nggak cukup. Oleh karena itu serahkan aja semua kepada tamu itu, karena kita juga nggak bisa makan dibagi dua. Ya sama-sama nggak kenyang seperti itu. Jadi akhirnya dikasih semua. Ketika diberikan semua kepada tamu itu dan tamu itu pulang, ya, apa yang terjadi? Padahal tamunya datangnya pas makan malam seperti itu. Kemudian ketika udah mendekati pertengahan malam, sang suami ngomong kepada istrinya, ya, bahwa Abi, ya, bahwa ayah ingin keluar dulu mencari rezeki Allah. Ini udah di pertengahan malam, ya, mencari rezeki Allah. Kata istri mau kemana gitu, ya. Ternyata sang suami keluar rumah pertama kali tuju adalah masjid. Ya. Dia datang ke masjid, doa kepada Allah, sholat, dia sholat hajat, doa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini butuh makan, aku ini lapar, keluargaku juga lapar, minta makan seperti itu. Ya. Ini luar biasa, mengajarkan kepada kita adalah apapun kebutuhan kita minta kepada Allah, sampai urusan makan minta kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita ingat kepada manusia mulu, kita lupa kepada Allah seperti itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan nangis, minta kepada Allah agar dikasih makanan, ya, agar dikasih harta yang cukup lah seperti itu. Ya. Di saat yang sama ada seorang penguasa yang ingin bertobat kepada Allah, gitu. Bertobat kepada Allah. Sampai dia berhajat kepada Allah, ngomong kepada Allah, ya Allah, aku ingin bertobat kepadamu dan aku ingin keluar malam ini, gitu. Sehingga apa? Sehingga dia bawa makanan sama harta seperti berupa uang lah seperti itu, ya. Bawa harta berupa uang seperti itu. Dia ngomong kepada Allah, ya Allah, ini saya bawa harta sama bawa makanan, saya naik kendaraan kuda saya tidak mengarahkan kuda saya biar kuda saya berjalan sekendak dia mau kemana diarahkan. Akhirnya alhamdulillah kudanya itu berjalan sendiri tanpa dikendalikan sama penguasa tersebut. Ternyata kuda itu menuju masjid, dan dekat masjid itu dia mendengarkan keluh kesah orang soleh yang betul-betul kesusahan itu. Ya. Kemudian didengarkan doa-doanya, ternyata dia doa, ya Allah, minta makan seperti itu, ya. Minta harta. Ya. Sehingga turunlah penguasa ini mendatangi orang soleh itu, ya. Suami yang soleh tadi. Dikatakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol seperti itu. Saya mendengarkan keluh kesah Anda, doa-doa Anda butuh minta makan kepada Allah. Ini dilalah saya ingin bertobat kepada Allah, kata penguasa itu. Ini saya bawakan makanan, ya. Silahkan diambil. Ini saya punya harta. Ya. Alhamdulillah ada rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Sang penguasa itu mengatakan, jika ini hartanya habis, ya maksudnya yang diberikan perbekalannya itu habis, makanannya habis, ya besok-besok silakan datang ke istana saya, apapun yang dimintakan saya berikan, kata penguasa tersebut. Yang luar biasa dari laki-laki soleh mengatakan, ketika ini habis, makanan ini habis, harta ini habis, maka saya tidak akan datang kepada Anda, saya akan minta kepada Allah yang menggerakkan hati Anda untuk datang ke sini. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita barangkali ditawari pas lagi susah, ya, ditawari barangkali, kalau nggak apa kita kasih harta, kita kasih uang, kita kasih makanan. Kalau habis datang ke rumah saya, oh, alhamdulillah, ya, insya Allah saya datang, ya. Kan seperti itu.
Tapi orang soleh itu mengatakan, kalau ini habis maka saya akan datang pertama kali kepada Allah, minta kepada Allah yang menggerakkan hati anda untuk datang ke sini. Ini luar biasa ini. Ya. Inilah orang soleh, selalu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, yaitu berbaik sangka kepada manusia. Inilah yang penting bagi kita untuk mengelola hati, menjaga hati. Kadang-kadang kita tuh bawaannya curiga mulu gitu, buruk sangka kepada orang. Temannya datang, ya. Ini kita yang ngomong, ini berarti udah mengisah. Ini temannya datang, ya, pasti mau utang. Jadi kita banyak kadang-kadang berburuk sangka terlebih dahulu. Hal-hal yang mencurigakan langsung senantiasa kita hadapi dengan buruk sangka. Makanya sebaik-baik kita ketika ingin menjaga hati, hadapi pertama kali dengan berbaik sangka kepada saudara kita. Insya Allah bahwa Allah bersama sesuai dengan prasangka kita. Perjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, kebiasaan dari orang soleh adalah yang pertama tadi selalu apa? Yang pertama tadi, ya. Yang kedua adalah selalu dia berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua selalu membasahi lisannya dengan zikir. Ya. Selalu membasahi lisannya dengan berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebiasaan orang soleh yang kedua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di bulan Ramadan, ya, mari senantiasa betul-betul kita jadikan momentum yang baik untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan betul-betul kita senantiasa senang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah, mereka dimuliakan Allah, mereka dimenangkan Allah dalam beberapa peperangan seperti Umar bin Khattab ketika ingin melakukan peperangan, maka diperiksa semuanya. Mana sahabat-sahabat yang tadi malam yang gak sholat tahajud silakan minggir. Jadi ketika mau perang maka diperiksa dulu mana-mana yang betul-betul mereka malam ini menghidupkan waktu malam, ya, dengan sholat tahajud, dengan berzikir dan sebagainya. Itu yang betul-betul diutamakan untuk diajak seperti itu. Makanya Allah berikan kemenangan. Ya. Makanya digambarkan bahwa para tentara kaum muslimin, ya, itu kalau malam itu seperti rahib, mereka menangis takut minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau siang itu ketika mereka bertempur di medan perang seperti singa yang betul-betul kelaparan seperti itu. Ya. Dan mereka yang dicita-citakan adalah syahid seperti itu. Ya. Luar biasa. Nah, tapi yang kita ambil hikmah di sini adalah mari senantiasa betul-betul ketika kita ingin mengikuti kebiasaan orang soleh adalah memperbanyak berzikir kepada Allah, baik di jalan, ya, zikir aja gitu. Bukan hanya di masjid, tapi juga ketika kita berkendaraan, ya, daripada kita ini dangdutan di jalan, mending berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak istighfar. Ya. Kita nggak tahu namanya usia seperti itu. Ya. Maka sebaik-baik kita adalah betul-betul kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ada kelewatan. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi barangkali sudah disampaikan tadi ulang kembali. Betul-betul kita hidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua tadi betul-betul kita berbaik sangka kepada Allah dan manusia. Yang ketiga betul-betul kita basahi lisan kita dengan berzikir, dengan berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ya, mari senantiasa kita luruskan niat kita dalam setiap amal. Ini paling penting, Pak. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Contoh ketika kita berpuasa, maka niatkan yang pertama kali mencari doa Allah, jadi bukan diet kalau dia. Kadang-kadang banyak saudara-saudara kita, ya, kadang-kadang niatnya pertama kali berpuasa biar ramping, diet, kurus saja. Ya bagus sih, tapi bukan itu tujuannya. Ya. Niat sedekah apa? Ingin mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan itu. Yang walaupun itu nanti efek samping, ya. Jadi niatkan pertama kali dalam beramal soleh, ya, baik itu kita sholat, baik itu kita bersedekah, baik itu kita puasa Ramadan, yang pertama kali itu niatnya adalah mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Allah memberikan kepada kita, barangkali bersedekah Allah ganti dengan 700 kali lipat, dan seperti yang dicantumkan dalam surah Al-Baqarah, itu merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita. Tetapi dicatat apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal saleh untuk kita. Ya. Ketika kita barangkali puasa Ramadan, ya, atau puasa sunnah barangkali, ya, maka niatkan yang pertama kali yang kita lakukan adalah betul-betul mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara nanti kita tuh badannya menjadi bagus, ramping, kemudian sehat, itu adalah efek samping, kebaikan atau bonus yang Allah berikan kepada kita. Ya.
Kemudian setiap melakukan silaturahmi, ini merupakan amal soleh. Nah, itu niatkan yang pertama mencari ridha Allah. Ya. Dikala nanti di situ kata Rasulullah, orang yang silaturahmi pertama dipanjangkan umurnya, yang kedua diluaskan rezekinya, itu merupakan efek samping atau bonus yang Allah berikan kepada kita ketika kita meluruskan niat. Tapi kalau niatnya pertama kali salah, maka hasilnya juga salah kan itu. Ya. Ketika niat kita yang pertama kali adalah mengharapkan bonusnya, maka bukan Allah menjadi tujuan utama kita, dan itu merupakan hal yang tidak baik untuk kita. Bisa-bisa nggak diterima amal kita seperti itu. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang berhijrah, karena waktu itu hadisnya yang dari Umar ini merupakan hadis konteks hijrah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang diraihnya atau wanita yang dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan aja. Artinya apa? Artinya kalau niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah menjadi hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.